Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mudhakkaran lidzalik: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan jin dan manusia. Allahu Rabbul Alamin. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah, hanya kepada Allah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan alhamdulillah, di sekian banyaknya umat Islam di seantero dunia ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah Id pada hari ini. Dulu masyarakat Arab jahiliyah di Madinah, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah sudah mempunyai dua hari raya yang mereka sebut dengan hari raya Nairus dan Mihrajan, yang dimana di dalam perayaan hari raya Nairus dan Mihrajan semua penduduk Madinah berpesta porah, minum minuman keras, berzina, dan berbagai tarian-tarian dipertontonkan, jauh dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah 622 Masehi, Allah Subhanahu wa taala mengganti dua hari raya Nairus dan Mihrajan menjadi dua hari raya yang terbaik, yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hadirin, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Id kita pada hari ini menjadi ibadah Id yang terbaik di antara sekian banyaknya ibadah Id yang pernah kita tunaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai manusia-manusia yang beriman kepada Allah,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang takwa kata Allah, bukan takwa yang biasa-biasa saja. Haqqa tuqatih, melainkan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah dan tidak pernah kufur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati kata Allah kecuali dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin baca Quran, bahkan hafal Quran sekalipun akan wafat dalam keadaan Islam. Bahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menulis Al-Quran untuk Rasulullah, menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalnya dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Bahkan ada makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau Nabi salat dia ada di belakang Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah. Tetapi kata Allah, fid darkil asfali minan nar. Mereka ada di keraknya neraka. Mereka ada di aspalnya neraka. Mereka adalah kaum-kaum munafikin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan apa yang indah di hadapan Allah. Mengenai amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abdullah ibn Mas'ud, apa amalan yang paling Allah cintai? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Amalan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat, salat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. 1444 tahun yang lalu, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi katakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran." Barang siapa yang mampu menjaga salatnya selama di dunia, maka Allah akan berikan ia cahaya di akhirat. Wa najata yaumal qiyamah. Allah akan berikan keselamatan baginya di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha, dan barang siapa yang ia tidak mampu menjaga salatnya, lam yakun nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wala najah, dan dia tidak mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Dan yang paling mengerikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun. Orang yang tidak bisa menjaga salatnya selama di dunia, maka kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan bersama Qarun. Manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala karena hartanya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia bersama hartanya. Bersama Firaun. Manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahtanya, karena jabatannya, yang pada akhirnya pun sampai sekarang jasadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Lupakah kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengancam orang yang tidak bisa menjaga salatnya selama di dunia. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang ia tidak menunaikan salat selama di dunia,
maka kafirlah dia secara nyata, kata Rasulullah. Sehingga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kalau ada manusia yang hidup di dunia selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi ia tidak pernah menunaikan ibadah salat, dia tidak pernah salat, maka semua amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat asar, maka terhapus semua amalannya dalam satu hari. Walaupun dia salat maghrib, walaupun dia salat isya, walaupun dia salat subuh, walaupun dia salat zuhur, tapi gara-gara tidak melaksanakan salat asar, salat maghribnya dihapus oleh Allah. Salat isya'nya dihapus oleh Allah pahalanya. Salat subuhnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Salat zuhurnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan bacaan Al-Qur'an setiap hurufnya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak menunaikan salat asar. Dan barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan ia tidak melaksanakan salat, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salat tidak sembarang salat. Ibadah tidak sembarang ibadah. Ada tata caranya. Ada tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sama saja dengan orang yang tidak melaksanakan salat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang melaksanakan salat dengan gerakan yang cepat, dengan gerakan yang tidak benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Law mata hadza ala halih, hadhihi mata ala ghairi mali Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya engkau mati dalam kondisi melaksanakan salat seperti ini, kata Rasulullah, maka engkau mati bukan di atas petunjuk agama Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat bukan sembarang salat, tetapi kita fahami salat kita fahami bacaan salat kita. Karena kata Quran, banyak yang salat tetapi ia tidak faham apa yang ia baca di dalam salatnya. Sehingga dia tidak faham apa yang ia baca di dalam salatnya, salatnya tidak bisa merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu pikirkan, betapa banyak orang yang rajin melaksanakan salat tapi rajin juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan salat tapi senantiasa mencela saudaranya. Rajin melaksanakan salat tapi lisannya masih senang berkata yang kotor. Apa itu yang dianggap salat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar, mencegah dari perbuatan maksiat. Kalau kita salat tapi rajin mencela orang lain, kalau kita salat tapi masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita belum salat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil musallin," celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Kata para ulama tafsir, orang yang lalai di dalam salatnya ini adalah orang yang meremehkan waktu salat, orang yang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam salat, orang yang senantiasa menunda-nunda waktu salat. Sehingga kata Syekh Khamis Az-Zahrani, "Innal ladzina adha'us shalah humul ladzina akharuha an waqtiha." Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat itu bukan semata-mata orang yang tidak salat, melainkan termasuk juga orang yang mengakhirkan salat dari batas waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat bukan perkara kuat dan lemah. Melaksanakan salat bukan perkara kecil dan besar. Melaksanakan salat bukan perkara tua dan muda. Betapa banyak anak muda gagah perkasa bermain bola sampai dengan 90 menit. Tetapi melaksanakan salat hanya sekedar 5 menit, 10 menit pun tak bisa dia lakukan.
Betapa banyak anak muda yang mampu mendaki gunung yang tinggi sampai dengan ribuan mdpl, tetapi melangkahkan kakinya ke masjid hanya sekedar 5 meter, 10 meter pun tak mampu dia lakukan. Oleh karena itu, salat bukan soal tenaga, tapi soal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan soal kuat, tapi soal cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita terlalu sibuk dengan harta kita. Kita terlalu sibuk dengan jabatan kita, tahta kita, segala urusan-urusan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, Pak Bu. Kita lupa kalau kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup di dunia pasti mati. Apa bekal yang kita sudah siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur 40 tahun di dunia, 50 tahun di dunia, bahkan sampai dengan 60 tahun di dunia, tapi belum cukup untuk membawa bekal kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Banyak orang yang tidak punya kaki tapi dia rajin ke masjid. Banyak orang yang tidak punya mata tapi dia mampu hafal Quran bahkan sampai 30 juz sekalipun. Kita kaki punya tapi jarang ke masjid. Kita mata punya tapi satu huruf pun dari huruf Al-Quran tidak pernah kita baca. Jangankan dibaca, dibersihkan juga tidak. Sehingga kata Syekh Khamis Az-Zahrani, kalau Quran kita kotor maka hati kita lebih kotor, Pak Bu. Kalau Quran kita berdebu maka hati kita lebih berdebu. Barang siapa yang bilang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah baca Al-Quran, maka cintanya dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bersama Al-Quran. Dia akan senantiasa mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Karena kelak Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, thumma ay?" Wahai Rasulullah, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, birrul walidain. Amalan yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsatu abwabil jannah." Pintu surga yang paling indah itu adalah orang tua. Pintu surga yang paling mudah itu adalah orang tua. Saqiyun 'abdun adraka abawai. Celaka kata Rasulullah. Sengsara kata Rasulullah. Orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di dunia, tapi ia tidak mampu masuk surga lewat pintu orang tuanya. Anda mau cari pintu yang lain, sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan celaka, sengsara, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang tidak mampu mengambil pintu yang paling mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yakni birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita. Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar, beliau ketika ditinggal wafat oleh ibunya, beliau menangis sejadi-jadinya. Sampai dengan kemudian ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, engkau ini seorang ulama, engkau ini seorang ahli ilmu, baru saja ibunya wafat, kau sudah menangis seperti orang yang tidak berpendidikan." Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, "Aku menangis bukan semata-mata ibuku wafat. Aku menangis bukan semata-mata orang tuaku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku menangis karena aku tahu pintu surga yang paling mudah itu adalah orang tua, dan hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diriku," kata Imam Hasan Al-Basri. Coba Bapak Ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam, penghafal Quran, ahli hadis, ahli ibadah, ahli ilmu, menangis karena tidak bisa mendapatkan pintu yang termudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Lah kita bukan siapa-siapa, Pak. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan ahli ibadah, kita bukan ahli ilmu, sahabat Rasulullah juga bukan. Tapi berapa kali kita membuat air mata orang tua kita menetes? Berapa kali kita membuat hati ibu kita tersakiti? Apa kita yakin kita mampu mendapatkan pintu surga yang paling mudah itu? Basyirul muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selagi ibu bapak kita masih ada, pulang dari sini, cium tangannya, peluk tubuhnya, karena semua itu akan ada masanya. Semua itu akan menjadi penyesalan. Sebelum terlambat, mari kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim, membangkitkan kita bersama orang-orang muslim, serta mengumpulkan kita di akhirat nanti bersama orang-orang muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ya Allah yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa dalam dirinya, maka mohon ya Rabbal Alamin, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini ya Allah sebelum Engkau ampuni semua dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Dan jika ada di antara kami ya Rabbal Alamin yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam hatinya ya Rabb, maka kami mohonkan ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah berikan ketenangan di dalam hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami ya Rabbal Alamin yang datang ke tempat ini membawa penyakit dalam dirinya, keluarganya, saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, maka mohon ya Rabbal Alamin, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah berikan penyembuh dalam penyakitnya, kecuali Engkau telah angkat penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Idza kana hunalika baqiyatan hayatina faj'al hayatina hayatan thayyibah hatta na'uda ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada waktu yang tersisa untuk kami setelah ini ya Rabb, maka mohon ya Rabbal Alamin, bimbing kami ya Allah menjadi orang yang lebih baik menurut pandangan-Mu ya Rabbal Alamin, sampai kami nanti kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, idza kana hadzal yawm akhir hayatina faj'al hayatina hayatan thayyibah. Allahumma ya Allah, idza kana hadzal yawm akhir hayatina faj'al hayatina hayatan thayyibah wa mamatana al-yawma husnal khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, jika memang hari raya ini adalah hari raya yang terakhir untuk kami ya Allah, dan kami harus kembali wafat kepadamu ya Allah, maka mohon ya Rabbal Alamin, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Allahumma ya Allah qawi lisanana li kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, tolong kuatkan lisan kami di akhir hidup kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma qawi lisanana li kalimat at-tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuatkan lisan kami di akhir hidup kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa atiq riqabana minan nar. Ya Allah, ampuni kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapus nama kami di neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.